Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi di channel SD Muhammadiyah 2 Pontianak dalam program SDM 2 Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini kita akan membahas materi kita di tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 3, Ayo Selamatkan Hewan dan Tumbuhan, pembelajaran 5 dan 6. Nah, yang pertama kita akan membahas pembelajaran 5, yaitu materinya IPS dan SBDP. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama IPS tentang flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara, kemudian SBDP tentang membuat pameran karya seni patung. Nah, mari kita simak bersama-sama ya. Materi yang pertama yang akan kita bahas pada pembelajaran 5 ini adalah IPS tentang flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara. Nah, kondisi geografis yang beragam juga mempengaruhi keragaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Nah, flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Sedangkan fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Setiap negara itu memiliki flora dan fauna endemik. Flora dan fauna endemik adalah suatu jenis tumbuhan atau hewan khas suatu wilayah yang jarang ditemukan di wilayah lainnya. Nah, berbagai jenis flora dan fauna endemik negara-negara di Asia Tenggara itu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Indonesia. Nah, di Indonesia kita punya anggrek hitam, kemudian bambu manggong, bunga bangkai, kayu cendana, rusa bawean, banteng Jawa, kasuari, owa Jawa, bekantan, kemudian kayu eboni, matoa, kukang Jawa, landak Borneo, macan tutul Jawa, dan komodo. Nah, inilah beberapa flora dan fauna endemik di Indonesia. Selanjutnya di Malaysia, yaitu ada asam keranji, cempaka kuning, dadap, lam toro, sambang darah, baning coklat, bulus, kehung, patah tulang, Nepenthes albumarginata, garang Jawa, harimau Malaya, katak gembong, serta merbau. Selanjutnya, kita akan membahas flora dan fauna yang ada di Singapura. Yang pertama itu adalah pohon soga, pohon kamboja, tembusu, dan bougainville. Kemudian ada bulus, kepala timah, lembat, dan juga kehung. Di Filipina ada flora dan fauna yaitu jeruk kalamansi, johar, apitong, mayapis, tarsius, tamarau, kuya batok, dan elang ikan kepala kelabu. Selanjutnya di Thailand itu ada pohon racakruk, kemudian ada mangrove, gajah, kukang benggala, dan juga seladang. Di Brunei Darussalam, flora dan faunanya yaitu ada meranti kuning dan juga meranti merah, serta ada cupang Brunei, ada Rhacoporus nigropalmatus, dan pelanduk kancil. Di Laos ada bambu, liana, dan juga rotan, serta ada macan kumbang, harimau, dan juga macan tutul. Di Myanmar ada pohon ek, kemudian tumbuhan padauk, tumbuhan paku, babun, serou, dan merak hijau.
Berikutnya di Vietnam itu ada bambu, pinus, kemudian mangrove. Kemudian ada babi Batam, ada musang rase, dan juga macan tutul. Terakhir di negara Kamboja, flora dan faunanya yaitu palma borassus, lam toro, daun jintan, dole, kuao, dan juga burung belibis. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang flora dan fauna yang ada di negara-negara Asia Tenggara, kali ini kita akan membahas materi SBDP tentang membuat pameran karya seni patung. Nah, pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan ataupun kelompok. Pameran hasil karya bertujuan untuk memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Dengan adanya pameran, kita juga dapat menghargai hasil karya orang lain. Selain itu, pameran juga sebagai media informasi untuk orang lain. Nah, pameran dapat dilakukan di kelas ataupun di sekolah. Biasanya, hasil karya yang dipamerkan adalah hasil karya siswa. Nah, berikut ini adalah manfaat adanya pameran di sekolah. Yang pertama, bisa menambah pengetahuan tentang estetika dari sebuah seni. Kemudian yang kedua, penyampaian ide, saran atau kritik yang objektif. Kemudian yang ketiga, terdapat persaingan antar siswa untuk berkarya lebih baik lagi. Yang keempat, melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. Serta yang kelima, sebagai bukti informatif sekaligus laporan kepada orang tua tentang hasil belajar siswa. Nah, untuk membuat pameran karya seni diperlukan beberapa tahap agar pameran juga berjalan dengan lancar. Nah, tahapan yang pertama yaitu menyiapkan ruang pameran. Ruang pameran yang akan dipakai itu perlu dibersihkan dan ditata agar rapi. Penataan ruang seperti mengatur meja dan kursi agar rapi dan memberi kenyamanan untuk pengunjung. Nah, gunanya untuk menuntun pengunjung pameran, letakkan denah di bagian depan pintu masuk pameran. Nah, kemudian yang kedua, menyusun hasil karya patung. Susunlah meja-meja agar tampak rapi. Kemudian kelompokkan hasil karya patung berdasarkan bahan yang digunakan dan mewarnainya. Hasil karya diberi keterangan nama pembuat dan juga kelasnya. Nah, demikianlah penjelasan di pembelajaran 5. Nah, setelah ini kita akan membahas pembelajaran 6. Nah, yaitu ada materi bahasa Indonesia dan PPKN. Tujuan pembelajaran di pembelajaran 6 ini yaitu bahasa Indonesia membuat kesimpulan berdasarkan informasi penting suatu teks, kemudian PPKN, penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi yang pertama yaitu materi bahasa Indonesia tentang membuat simpulan berdasarkan informasi penting suatu teks. Nah, ayo ingat kembali, kita bisa mendapatkan informasi dari suatu teks. Setiap teks itu memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membaca keseluruhan teks dengan seksama. Kita dapat membuat simpulan dari informasi penting atau ide pokok yang terdapat dalam teks. Catatlah informasi dan ide pokok terkait dengan isi teks. Setelah itu, kembangkan catatanmu menjadi sebuah paragraf. Nah, berikut ini bacalah teks dengan cermat. Badak Jawa pada saat ini mengalami ancaman kepunahan yang nyata. Status konservasinya telah berada pada fase kritis.
Di Taman Nasional Ujung Kulon, populasi badak ini hanya sekitar 40 sampai 50 ekor saja. Bisa dibilang, badak Jawa adalah mamalia paling langka di muka bumi. Penyebab penurunan drastis badak Jawa adalah perburuan liar untuk mengambil cula badak. Adapun penyebab lainnya adalah habitat yang terus berkurang. Nah, kesimpulan dari paragraf tersebut yaitu kita bisa menarik kesimpulannya berdasarkan dari informasi penting, kemudian ataupun ide pokok yang terdapat pada teks. Jadi dapat kita simpulkan bahwa paragraf tersebut berisi tentang badak Jawa terancam punah karena perburuan liar. Yang terakhir, kita akan membahas materi PPKN tentang penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ingat kembali dengan bunyi sila-sila Pancasila? Ya, ada 5. Kemudian kamu juga sudah mempelajari sila-sila Pancasila dan nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya. Penerapan sila-sila Pancasila ini tidak hanya berkaitan dengan sesama manusia, tetapi juga kepada semua makhluk hidup, misalnya hewan dan tumbuhan. Nah, berikut ini adalah beberapa penerapan sila Pancasila berkaitan dengan sikap peduli terhadap tumbuhan. Yang pertama yaitu bersyukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita dapat memanfaatkan berbagai tumbuhan. Dengan kita bersyukur kepada Allah atas apa-apa tumbuhan yang bisa kita manfaatkan, berarti kita sudah menerapkan sila-sila Pancasila. Kemudian yang kedua, merawat tumbuhan dengan baik, maka kita sudah menerapkan sila Pancasila. Yang ketiga, bangga terhadap berbagai tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, bersama-sama menjaga kelestarian tumbuhan di sekitar kita. Nah, jika semuanya sudah kita jalankan, sudah kita kerjakan, berarti kita sudah menerapkan sila Pancasila. Nah, demikianlah materi kita pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Semoga penjelasan hari ini bisa dimengerti anak-anak dan anak-anak bisa memahami semuanya. Nah, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kemudian jika ada hal-hal yang penting, silakan dicatat di dalam bukunya. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk anak-anak. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.